Mari sama-sama kita buka di dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-28, mendekat pada Tuhan. Dan pagi hari ini saya minta Ibu Elsia untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca. Matius 11 ayat yang ke-28 dipersilakan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Dalam bahasa Indonesia masa kini, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini bermakna sebuah ajakan, ya, bagi setiap yang lelah, bagi setiap yang berbeban berat untuk datang kepada Yesus. Tetapi ayat ini juga bisa bermakna, mengapa ada lelah, mengapa ada beban berat? Karena mereka dalam posisi yang jauh dari Tuhan. Mengapa letih lesu? Mengapa beban berat? Karena ada dalam posisi meninggalkan Tuhan. Nah, ini harus kita sadari bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Seandainya dalam kehidupan orang percaya, dia kehidupannya adalah kehidupan yang selalu mendekat kepada Tuhan, meskipun ada beban berat, meskipun ada masalah, meskipun ada persoalan, maka masalah dan persoalan itu tidak sampai menjadikan letih lesu, tidak sampai menjadikan beban berat, ya, karena ada bersama-sama dengan Tuhan. Ingat, dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini satu janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Allah tidak pernah membiarkan, Allah tidak pernah meninggalkan. Dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kehidupan kita. Itu sudah menjadi janjinya Tuhan. Ketika kita menjadi orang percaya, maka di sana Tuhan telah mengikat di dalam kehidupan kita dengan kehidupannya. Tuhan telah mengikat sebuah perjanjian, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ini artinya ketika kita menjadi umatnya Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan dalam kehidupan kita menghadapi masalah persoalan, menghadapi apapun di dunia ini sendiri. Ya, Tuhan akan ikut campur tangan. Tidak hanya Tuhan ikut campur tangan, tetapi Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Itu janjinya di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita firman Tuhan mengajar bahwa di dalam kehidupan kita orang percaya mendekat dan menjauh dari Tuhan itu adalah sebuah pilihan, di mana mendekat kepada Tuhan itu pilihan, menjauh daripada Tuhan itu juga pilihan. Artinya ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka kita akan menikmati Tuhan yang tidak pernah membiarkan, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Itu terjadi dalam hidup ini. Tetapi ketika kita menjauh daripada Tuhan, maka kita pun juga akan menikmati yang namanya berjuang sendiri, yang namanya bergumul sendiri, yang namanya menghadapi masalah dan persoalan sendiri. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa gambaran di dalam firman Allah yang kita bisa pelajari pagi hari ini,
Di mana ketika dalam kehidupan seseorang itu ada bersama dengan Tuhan, dan pada saat orang itu jauh daripada Tuhan. Kita ingat ketika Yesus pertama kali jumpa dengan Petrus, Petrus tidak dalam keadaan yang berhasil. Ketika Yesus pertama kali berjumpa dengan Petrus, Petrus dalam kondisi yang gagal. Karena situasi dan kondisi semalam-malaman dia mencari ikan, dia tidak mendapat. Padahal Petrus itu adalah seorang ahli, seorang yang sangat piawai, seorang yang sangat pintar di dalam mengemudikan perahunya untuk dibawa mencari ikan di sepanjang Danau Galilea. Tetapi hari itu firman Tuhan menuliskan bahwa Petrus semalam-malaman dari ujung sampai ke ujung Danau Galilea, dia tidak mendapatkan ikan satu ekor pun. Padahal sampai dengan hari ini yang namanya ikan di Danau Galilea itu tidak pernah habis. Tetapi 2000 tahun yang lalu pada zamannya Petrus, itu semalam-malaman Petrus mencari ikan di sana, Petrus tidak mendapatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu satu problem, itu satu masalah. Dan saya yakin keselnya hatinya Petrus itu luar biasa. Dan dia capek, dia letih, dia lesu. Ya, dia lempar jala itu ulang kali, puluhan, mungkin bahkan ratusan kali. Mulai dari dia lempar, dia tunggu sebentar sampai dia lempar, dia tarik, dia lempar, dia tarik. Karena mungkin sudah dalam kondisi sudah jengkel kira-kira. Tapi dia tidak mendapat apa-apa. Ya. Kadang hidup kita seperti itu. Kadang kita mengalami dari satu kegagalan kepada kegagalan lain. Dari satu kebuntuan kepada kebuntuan yang lain. Ya. Dan kita harus sadar mengapa itu bisa terjadi. Salah satu penyebabnya adalah kita sadar bahwa kita seringkali melakukannya dengan kekuatan kita. Kita melakukannya dengan prediksi manusia. Kita melakukannya dengan hikmat manusia. Boleh-boleh saja kita memakai pengetahuan yang ada sebagai sebuah referensi. Ya. Kira-kira kalau saudara mau jual beli saham, kira-kira saham apa yang bagus satu minggu ini, prediksinya bagaimana? Ya, mungkin kalau falas, mungkin kira-kira pergerakan dolar sepanjang minggu ini bagaimana? Dunia ini penuh dengan kejutan. Dunia ini sulit untuk diprediksi akhir-akhir ini. Kita tidak pernah menyangka secepat ini Cina boleh mempunyai kekuatan ekonomi yang luar biasa. Dan sekarang mulai ada gerakan melawan dolar. Ya. Jadi perdagangan-perdagangan bilateral, perdagangan-perdagangan kelompok-kelompok kecil negara-negara untuk pembayaran transaksinya tidak lagi melulu harus menggunakan dolar, tetapi menggunakan mata uang setempat. Ini sesuatu hal yang pada masa yang lampau tidak bisa diprediksi. Kita ingat dolar pernah gila-gilaan ketika tahun 99 pada saat terjadi krisis 97, 98. Waduh, luar biasa. Sampai pernah tembus 1 US dollar sampai 20.000. Sesuatu hal yang tidak bisa diprediksi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, inilah mengapa kita selalu dekat dengan Tuhan? Mengapa kita butuh Tuhan? Karena Tuhan akan membuat yang sulit diprediksi itu menjadi sebuah kepastian. Karena Tuhan akan membuat yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, yang tidak bisa dikendalikan itu bisa dikendalikan ketika kita mendekat kepada Tuhan. Ketika Yesus bertemu dengan Petrus, Yesus hanya ngomong, "Aku pinjam perahumu." Yesus tidak menyuruh Petrus kembali lagi ke tempat yang dalam. Yesus tahu Petrus sama sekali tidak punya dasar iman di dalam hidupnya. Petrus tidak punya dasar kepercayaan, pengenalan akan Tuhan itu seperti apa.
Baru kemudian ketika Yesus berkhotbah tidak terlalu lama hari itu. Ya mungkin 1 jam 2 jam begitu Yesus berkhotbah. Kalau saudara melihat Yesus khotbah di halaman yang luas, di tempat yang luas. Kalau saudara berada di Israel itu udaranya sejuk. Ya, lalu kemudian di sana ada bukit tempat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu tempatnya sejuk. Di Danau Galilea pun tempatnya juga sejuk sekali. Jadi itu bisa dilakukan pada masa itu maupun masa sekarang. Ya. Dan Petrus setelah mendengar khotbah daripada Yesus, barulah Yesus berkata kepada Petrus, sekarang kamu pergi lagi ke tempat yang dalam, bawa perahumu yang kosong melompong, ya, bawa kegagalanmu, bawa ketidakberhasilanmu menurut firmanku, bawa kembali itu perahu ke tempat yang dalam. Saudara, ketika Yesus memerintahkan kepada Petrus kembali ke tempat yang dalam, itu hal yang gak logis. Ya, artinya Petrus sedang berbuat sesuatu di luar batas nalar daripada manusia. Langkah yang dilakukan oleh Petrus mencari ikan jam-jam 9, jam 10 kurang lebih, itu sesuatu hal yang tidak masuk akal untuk bisa dapat ikan. Dan seringkali Yesus melakukan segala sesuatu di luar batas kemampuan manusia. Yesus melakukan sesuatu di luar batas hikmat daripada manusia. Saya mulai belajar untuk tidak banyak mendengar dari apa yang dibicarakan orang kepada saya. Tapi saya banyak belajar untuk mendengar apa yang mau Tuhan lakukan, apa yang Tuhan mau saya kerjakan, apa yang Tuhan mau saya perbuat, itu yang saya dengar. Ya, jadi orang bisa ngomong seperti ini, seperti itu tentang seseorang atau tentang hal-hal, tetapi saya mempunyai prinsip bahwa saya lebih mempercayai Tuhan untuk berbicara di dalam hidup saya, untuk menolong dan memimpin dalam hidup saya. Dan saudara tahu, ketika saya mengikuti apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya, ketika saya mengikuti apa yang Tuhan pimpin dalam hidup saya, wow, hasilnya luar biasa. Hasilnya di luar prediksi daripada manusia. Hasilnya sangat indah, hasilnya sangat baik. Dan saya bertekad untuk terus mau belajar di dalam pimpinannya Tuhan. Nah, demikian juga dengan Petrus. Ketika di dalam kehidupannya dia mulai ada di dalam pimpinan daripada Tuhan, ya, Petrus mendapati sesuatu hal yang luar biasa, bahwa firman Tuhan yang iya dan amin itu, Petrus melihat perahunya yang kosong. Ketika dia menurut apa yang dikatakan firman itu menjadi penuh dengan ikan. Dan Petrus katakan, tidak pernah dia mendapatkan hasil seperti ini. Dan Petrus menyadari bahwa yang sedang berbicara dengannya adalah Tuhan, bukan seorang manusia biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini apa yang sedang kita hadapi dalam hidup ini? Jangan pernah kita mencoba menyelesaikan apapun dalam hidup ini dengan kekuatan sendiri. Jangan pernah kita mencoba menyelesaikan persoalan yang ada dalam hidup ini sendiri. Tetapi selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Selalu libatkan Tuhan. Ya. Fakta sejarah, 40 tahun bangsa Israel di padang gurun, Tuhan pelihara dengan mana. Bukan orang yang sedikit, bukan jumlah yang kecil. 2 juta orang tiap hari mereka makan. Dan tempat-tempat yang disebut oleh Alkitab itu benar-benar ada, itu benar-benar terjadi. Konon sebenarnya tempat yang dimana bangsa Israel keluar dari Mesir itu ada di daerah Jazirah Arab, ya. Dan memang itu sesuatu hal yang tidak mungkin, tetapi diyakini
oleh beberapa peneliti termasuk Indonesia, Leon Watt, dia mempunyai keyakinan dari bukti-bukti yang ada, dari foto-foto satelit yang ada, bahwa apa yang dikatakan oleh firman Allah itu benar. Artinya jika tempat-tempat itu ada, artinya pernah terjadi besar-besaran perjalanan bangsa Israel keluar dari negeri Mesir menuju tanah perjanjian. Artinya ketika kita percaya itu, kita juga percaya bahwa 40 tahun bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan dengan roti mana. Saudara, yang kita butuhkan sangat jauh kecil, lebih kecil daripada mana yang memberi makan 2 juta orang. Ya, apa yang kita perlukan itu sangat kecil dibandingkan dengan memberi makan 2 juta orang. Untuk 2 juta orang 40 tahun Tuhan pelihara, Tuhan bisa lakukan. Sebagai gambarannya, apalagi untuk masalah-masalah persoalan yang ada dalam hidup kita hari-hari ini, artinya terlalu bisa, terlalu sanggup Tuhan untuk menolong dalam hidup kita. Jangan jauh-jauh dari Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Ya, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus sangkal diri, ia harus pikul salib mengikut aku. Artinya bahwa dalam kehidupan kita, ketika kita mau mendekat kepada Tuhan, Mazmur 1, ya, Mazmur pasal 1, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang kesukaannya adalah melakukan perintah Tuhan dan melakukannya siang dan malam. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, daunnya tidak pernah layu, dan apa saja yang dikerjakan, apa saja yang diusahakan, apa saja yang diperbuat, Tuhan buat berhasil. Ya, dekat dengan Tuhan, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup di dalam doa. Jadikan doa itu menjadi sebuah gaya hidup, jadikan doa itu sebagai sebuah kebutuhan primer. Jadikan doa itu sebagai kebutuhan yang harus dan wajib. Setiap bangun pagi, setiap mengakhiri aktivitas hari, selalu awali dengan doa, akhiri dengan doa. Baik tidak baik hari itu keadaan saudara, selalu awali dengan doa, selalu akhiri dengan doa. Ya, dan kita akan melihat perlahan tapi pasti, ketika doa itu menjadi bagian yang penting dalam hidup ini, seperti kita makan yang menjadi bagian penting dalam hidup ini, perlahan tapi pasti Tuhan akan mengubah satu kehidupan yang sungguh-sungguh ada di dalam berkatnya Tuhan. Kehidupan yang sungguh-sungguh ada di dalam pertolongannya Tuhan. Pemulihannya seperti tunas pohon yang mulai tumbuh, tidak langsung besar. Seperti tunas pohon yang tumbuh, dia terus akan menjadi pohon yang besar. Artinya ketika doa, ketika hidup di dalam firman Allah itu menjadi gaya hidup kita, perlahan tapi pasti Tuhan akan mengubah hidup kita. Tuhan akan berkati rumah tangga, berkati ekonomi, berkati kesehatan, ya, dan semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, dekatlah dengan Tuhan. Apapun yang saudara alami, dekat sama Tuhan. Ya, nggak peduli saudara hari itu gagal, tetap dekat sama Tuhan. Karena memang Tuhan izinkan seperti bangsa Israel 3 hari kehabisan bekal. Tapi itu hanya sesaat, itu hanya sementara. Tuhan hanya mau melihat bagaimana ketika hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita kehendaki itu terjadi, apakah kita sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan? Tuhan hanya mau seperti itu. Tuhan mau dalam hidup kita Tuhan yang nomor 1. Tuhan mau dalam hidup kita Tuhan yang terutama, yang pertama dan yang terutama. Ya, jadi artinya kita memberikan tempat yang paling baik untuk Tuhan, memberikan keleluasaan untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Orang-orang tetangga-tetangga yang kena stroke, seperti yang ada di sebelah itu, yang tukang cukur itu, dia tanya, Mas Yun kok bisa? Padahal dulu Mas Yun stroke-nya parah, sakit jantungnya parah, tapi sekarang bisa sehat. Ya, itu semuanya oleh karena kemurahan Tuhan, saudara.
Kalau kembali saya merenungkan kondisi saya yang pernah stroke, mungkin jiwa-jiwa baru, jemaat yang baru nggak pernah tahu, saya 2012 kena stroke parah. Jadi bibir saya sebelah kiri naik ke atas, tangan kiri, kaki kiri itu nggak bisa jalan. Ya, jadi harus diseret. 5 hari kena stroke, kemudian kena serangan jantung. Jadi setelah 5 hari stroke, lalu kemudian kena serangan jantung. Ya, kena serangan jantung, tidak lepas oksigen selama 8 hari di rumah sakit. Dokter bilang, Pak, jangan lepas oksigen. 8 hari terus menerus oksigen. Lalu kemudian setelah keluar dari rumah sakit Tuban 2 hari kemudian dibawa ke Surabaya. Ke Surabaya dokter bilang, Pak, harus katerisasi. Nanti kalau katerisasi ada penyumbatan langsung dipasang ring. Ya, dan waktu itu kalau katerisasi itu biayanya sekitar 8 juta. Dan kalau pasang ring tahun 2012 bulan Desember itu ring yang pertama itu 60 juta. Kalau ada penyumbatan lagi maka dipasang ring yang kedua itu 40 juta. Bapak sedia 125 juta. Seperti lagunya Rhoma Irama, 150 juta penduduk Indonesia. Saudara, ketika mengalami seperti itu, aduh, itu berita yang tidak baik. Itu berita yang melemahkan. Ya, saya minta maaf, saya bukan anti dokter. Saya bilang dengan istri saya, sampai hari ini saya katakan saya lebih percaya Tuhan Yesus. Karena ulang kali saya diterpa sakit, tapi selalu tangan Tuhan itu lebih dahulu menjamah dalam hidup saya. Dan hari ini saya katakan kepada saudara, saudara punya Tuhan yang luar biasa. Saudara punya Yesus yang ajaib. Saudara punya Yesus yang sanggup mengubah sakit penyakit saudara menjadi sembuh. Yesus mampu menjamah jantung saudara. Yesus mampu menjamah ginjal saudara. Yesus mampu menjamah segala yang ada dalam tubuh saudara yang sakit. Tetapi Tuhan mau kita mendekat kepadanya. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, dia hanya katakan, asal ku jamah jubahnya saja aku menjadi sembuh. Dan perempuan itu mendapatkan kesembuhan. Dan hari ini juga mungkin perahu kita seperti perahunya Petrus. Tuhan mau supaya kita lebih lagi menurut Tuhan. Tuhan mau kita supaya lebih lagi ada dalam pimpinannya Tuhan. Dan Tuhan mampu pulihkan ekonomi kita. Mungkin rumah tangga kita seperti perkawinan di Kana, sedang mengalami kehambaran, tidak adanya kemesraan, tidak adanya kasih. Izinkan Yesus mengubah yang tawar itu menjadi manis. Izinkan Yesus mengubah kasih yang tawar itu menjadi sebuah kasih yang mesra. Dan semua kehidupan kita izinkan Yesus yang